wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan dimanapun kalian berada, pokoknya harus tetap tersenyum ya, agar siap untuk menjalani hari dan siap untuk mengikuti materi kali ini. Oh iya, materi kali ini Ibu akan menjelaskan tentang teks cerita pendek kelas 11. Tapi sebelum mulai lebih jauh, yuk kita simak kadenya terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian cerpen, ciri-ciri teks cerpen, nilai kandungan yang ada dalam cerpen, dan yang terakhir adalah menginterpretasikan isi dalam kandungan cerpen. Nah, sebelum masuk lebih jauh lagi, pasti di antara kalian sudah ada yang pernah membaca cerpen dong. Nah, kira-kira apa ya yang dimaksud dari cerpen? Jadi, teks cerita pendek adalah karya sastra yang berbentuk prosa dan bersifat imajinatif, menceritakan tentang suatu kisah yang dialami oleh seorang tokoh secara ringkas, yang disertai dengan konflik dan terdapat penyelesaian dari masalah yang sedang dihadapi oleh si tokoh. Nah, itu dia pengertian dari teks cerpen. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks cerpen. Nah, di antara kalian, kira-kira apa ya ciri-ciri teks cerpen? Untuk lebih jelasnya, langsung aja yuk kita bahas. Jadi, ciri teks cerpen yang pertama adalah terdiri kurang dari 10.000 kata, yang kedua bersifat fiktif dan imajinatif, yang ketiga hanya memiliki satu alur saja atau alur tunggal, yang selanjutnya isi berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir adalah penggunaan kata di dalamnya mudah untuk dipahami. Nah, itu dia ciri-ciri dari teks cerpen. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Kira-kira ada nilai apa saja ya? Jadi, nilai yang terkandung dalam cerpen ada 5. Yang pertama, ada nilai moral yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Yang kedua, ada nilai sosial yang berhubungan dengan masalah sosial dan hubungan manusia dengan masyarakat. Dan yang ketiga, ada nilai religius yang berhubungan dengan agama atau kepercayaan tertentu. Yang keempat, ada nilai budaya yang berhubungan dengan kebiasaan atau adat istiadat di masyarakat. Dan yang terakhir, ada nilai pendidikan, yakni nilai yang memiliki hal yang terkait dengan latar belakang pendidikan. Nah, itu dia nilai yang terkandung dalam teks cerita pendek. Nah, supaya kalian lebih paham, yuk simak contoh dari teks cerita pendek berikut ini. Robohnya surau kami. Pada suatu waktu, kata Ajo Sidi memulai, di akhirat Tuhan Allah memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Para malaikat bertugas di sampingnya. Di tangan mereka tergenggam daftar dosa dan pahala manusia. Begitu banyak orang yang diperiksa. Maklumlah, di mana-mana ada perang, dan di antara orang-orang yang diperiksa itu, ada seorang yang di dunia dinamai Haji Saleh. Haji Saleh itu tersenyum-senyum saja karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke dalam surga. Kedua tangannya ditopangkan di pinggang sambil membusungkan dada dan menekurkan kepala ke kudu. Ketika dilihatnya orang-orang yang masuk neraka, bibirnya menyungkingkan senyum ejekan. Dan ketika ia melihat orang yang masuk ke surga, ia melambaikan tangannya seolah hendak mengatakan selamat ketemu nanti. Bagai tak habis-habisnya orang yang berantre begitu panjangnya, susut di muka bertambah yang belakang, dan Tuhan memeriksa dengan segala sifatnya. Nah, dari teks cerita pendek yang sudah kalian lihat dan dengar tadi, kira-kira apa ya nilai yang terkandung di dalamnya? Ya, betul sekali. Jadi, nilai yang terkandung dalam teks cerita pendek yang barusan kalian lihat dan dengar adalah memiliki nilai religius. Pengertian sudah, ciri teks cerita pendek sudah, nilai kehidupan juga sudah. Nah, sekarang giliran kalian untuk menemukan nilai yang terkandung dalam teks cerita pendek berikut ini.
Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita kali ini, Ibu akan menyimpulkan beberapa yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, ada pengertian teks cerpen. Teks cerpen adalah bentuk karya sastra yang berbentuk prosa dan bersifat fiktif, menceritakan tentang suatu kisah yang dialami tokoh secara ringkas dan memiliki konflik dan terdapat penyelesaian dari masalah yang sudah dihadapi. Lalu yang kedua, ada ciri-ciri dari teks cerpen. Yang pertama adalah terdiri dari kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, memiliki alur tunggal atau hanya satu alur saja, dan memiliki isi dari cerita tersebut diambil dari peristiwa nyata. Kemudian yang ketiga, tadi ada nilai kehidupan dari cerpen. Yang pertama ada nilai pendidikan, nilai religius, nilai sosial, nilai moral, dan yang terakhir adalah nilai budaya. Berikan tepuk tangan untuk kalian semua karena sudah mengikuti pembelajaran kali ini sampai dengan selesai. Dan untuk menutup pembelajaran kali ini, mari kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Kalau begitu, Ibu cukupkan pembelajarannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.